Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat kepada Bapak Kamarudin, SSMSI, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Inilah topik pembahasan hari ini tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan saya Isna Sofiana dan di sebelah saya ada saya Casey Tunaikdi. Saya Fadli Amri Pratama. Saya Haikal Ahmad Yusuf. Saya Muhammad Zaki Adha. Saya Aksa Putra Pratama. Untuk selanjutnya yang presentasi adalah saya sendiri. Nah, pada bagian kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofi. Pancasila sebagai dasar filosofi nilai-nilai Pancasila diambil dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan kepercayaan. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila merupakan dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dan dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Filsafat Pancasila yaitu jika berpendapat dalam hidup ini materilah yang tak esensial dan mutlak, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. Jika berpandangan kebenaran pengetahuan sebagai sumber rasio, orang tersebut berfilsafat rasionalisme. Jika berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan lahiran, paham ini disebut hedonisme. Demikian juga jika berpandangan bahwa dalam hidup masyarakat maupun negara yang penting adalah kebebasan individu, dengan kata lain bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas berpandangan individualisme, liberalisme. Lanjut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Sedangkan pengertian kepribadian bangsa Indonesia adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ideologi Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata ideos yang bermakna ide atau gagasan yang berarti memiliki orientasi kepada masa depan, serta logis yang memiliki arti dapat diterima oleh akal sehat atau sebagai suatu hal yang realistis. Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga dapat benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selanjutnya ada macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi liberal. Liberalisme merupakan paham yang mempercayai bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada sebuah kebebasan baik dalam berpolitik maupun beragama. Lalu yang kedua ideologi komunis. Lahir dari sebuah paham yang dianut oleh suatu kelompok yang bersifat memaksa dan totalitas. Ideologi ini lahir bukan dari masyarakatnya namun dari pemerintahannya. Ciri-cirinya adalah suka menciptakan situasi konflik yang bersifat mengadu domba, tidak percaya kepada Tuhan atau agama, tidak mengenal sebuah batasan negara, dan bercita-cita sebagai kehidupan tanpa kelas.
Yang ketiga, ideologi agama. Bersumber dari ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakatnya dan diambil dari kitab sucinya. Maka agama dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat ada ideologi sosialis. Hampir sama dengan komunisme yang mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama dan tidak ada kelas sosial sehingga terhindarnya dari sebuah hak kepemilikan individu. Yang kelima, ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka berasal dari dalam masyarakatnya dan dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ciri-cirinya bukan sebuah keyakinan sekelompok, namun lahir dari kekayaan budaya. Ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka berasal dari dalam masyarakatnya dan dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ciri-cirinya bukan sebuah keyakinan sekelompok orang, namun lahir dari keyakinan budaya masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak atau pandangan dan tujuan-tujuan norma politik serta sosial didasarkan sebagai sebuah kebenaran dan tidak boleh dipersoalkan, serta harus dapat diterima dan dipatuhi. Ciri-cirinya adalah bukan merupakan cita-cita dari dalam masyarakat, namun cita-cita dari sebuah kelompok. Selanjutnya ada ideologi partikuler dan komprehensif. Ideologi partikuler adalah suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu. Selanjutnya ideologi komprehensif adalah sistem pemikiran yang menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial yang terdapat suatu cita-cita untuk melakukan transformasi secara sosial besar-besaran menuju ke bentuk tertentu. Yang terakhir ada ideologi Pancasila. Memiliki fungsi untuk menyatukan, memperkokoh dan memelihara kesatuan, membimbing dan mencapai tujuan, serta bertujuan untuk memelihara identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu idealistis, normatif, dan realistis. Idealistis bersumber pada nilai filosofis Pancasila sebagai pandangan hidup. Normatif menjadikan segala yang terkandung di dalamnya sebagai landasan hukum, dan realistis berarti harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan utama sidang BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah untuk mencari calon dasar negara yang dicita-citakan bila kelak Indonesia merdeka. Pengertian dasar negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Pada hakikatnya, dasar negara adalah filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber hukum atau sumber tata tertib. Hukum dalam negara. Dalam suatu negara, dasar negara memiliki peran penting karena negara yang tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut tidak memiliki sebuah pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara yang fundamental negara Republik Indonesia. Kedudukan pokok Pancasila sebagai dasar negara sudah tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya ada Pancasila sebagai perjanjian luhur dan pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila sebelum dijadikan sebagai dasar negara yang sah, nilai-nilai telah dimiliki oleh masyarakat sejak nenek moyang bangsa Indonesia, bahkan sampai dengan sekarang. Itulah yang kemudian menyebabkan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila oleh masyarakat telah dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perjanjian luhur terdiri dari 2 kata, yaitu perjanjian dan luhur. Perjanjian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dipersetujukan. Kata luhur diartikan sebagai tinggi, mulia. Demi cita-cita yang luhur,
kami bersedia mengorbankan jiwa dan raga, atau dapat juga diartikan bahwa perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal, banyak individu dan banyak pembahasan. Selain itu, perjanjian luhur juga dapat diartikan bahwa perjanjian itu memiliki nilai yang dianggap penting. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara. Keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rijksmuseum menyusun norma hukum secara hierarkis sebagai berikut. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila menjadi 1. Sumber segala sumber hukum negara. Yang kedua, dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara. Yang ketiga, norma fundamental negara. Keempat, aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi undang-undang dasar. Yang kelima, undang-undang. Dan yang terakhir adalah aturan pelaksana peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.